Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Lailatul Ramadhani dengan NIM S1E12407. Di sini saya akan membawakan mengenai materi JavaScript, perolangan JavaScript atau loop JavaScript, di mana dia ini perolangan yang dapat mengeksekusi blok kode beberapa kali. Jadi perolangan JavaScript berguna jika kita ingin menjalankan kode yang sama berulang kali. Jadi setiap kali dengan nilai yang berbeda. Nah, hal ini sering terjadi ketika bekerja dengan array. Di sini ada contohnya. Nah, alih-alih menulis seperti pada gambar ini, kita bisa mengkodenya itu dengan seperti ini. Oke, ini kita kasih treat yourself biar di sini. Nah, kurang lebih dia tampilannya seperti ini. Jadi, dibandingkan kita harus menulis ini dengan bantuan dari menggunakan for, jadi kita bisa persingkatnya dengan menulis seperti ini. Kemudian di sini perolangan for, jadi pernyataan tersebut, yaitu pernyataan for, itu membuat sebuah perolangan dengan 3 ekspresi opsional. Jadi di sini for, ini ekspresi pertama, ekspresi kedua, kemudian ekspresi ketiga.
Nah, di ekspresi pertama, dia dieksekusi satu kali sebelum eksekusi blok kode. Kemudian ekspresi kedua itu mendefinisikan kondisi untuk mengeksekusi blok kode. Kemudian yang ketiga, dia dieksekusi setiap kali blok kode tersebut dijalankan. Nah, ini. Ini text. Nah, ya ini seperti ini. Jadi dia dari angka number 0 terus dia sampai 5 sesuai dengan ini, dan dia terus pertama sampai 5. Jadi ini 1 2 3 4 5. Kemudian lingkaran. Jadi juga nah di sini outputnya jadi 5. Dia outputnya menjadi sebelah tadi LED-nya apa dihapus. Oke, ini tadi yang sebelum percobaan yang di sini ada LED, dia nanti outputnya juga jadi 5. Jadi di sini pada contoh LED I sama dengan 5 itu dideklarasikan di luar loop. Kemudian contoh kedua LED I sama dengan 0 itu dideklarasikan di dalam loop. Ketika sebuah variabel dideklarasikan di dalam let atau bersamaan dengan count sebuah loop, variabel tersebut hanya akan terlihat di dalam loop tersebut. Kemudian di sini ada loop while. Jadi perolangan while dia akan terus berjalan melalui blok kode selama kondisi yang ditentukan masih benar. Jadi ini untuk sintaksnya, jadi while condition. Kemudian di sini ada contohnya. Kode dalam loop akan berjalan berulang kali selama variabel I kurang dari 0.
Kemudian dia terus melakukan perulangan sampai ke 10 atau kurang dari 10. Nah, di sini ada catatan jika lupa menambahkan nilai variabel yang digunakan dalam kondisi tersebut, maka perulangan tidak akan pernah berakhir. Itu akan menyebabkan browser macet. Kemudian di sini ada loop do while. Ini perulangan do while itu merupakan varian dari perulangan while. Perulangan do while akan mengeksekusi blok kode sekali sebelum memeriksa apa kondisinya benar. Kemudian akan mengulangi perulangan selama kondisinya benar. Nah, dengan catatan proses do while ini berjalan setidaknya sekali, meskipun kondisinya salah sejak awal. Hal ini karena blok kode dieksekusi sebelum kondisi uji. Nah, dia outputnya seperti ini kalau untuk do while. Kemudian di sini ada catatan jangan lupa untuk menambahkan nilai variabel yang digunakan dalam kondisi tersebut. Jika tidak, perulangan itu tidak akan pernah berakhir. Kemudian di sini ada for loop, di mana perulangan for ini dapat mengeksekusi blok kode beberapa kali. Kemudian perulangan for sangat mendasar untuk tugas-tugas seperti melakukan suatu tindakan beberapa kali. Di sini pernyataan tersebut membuat perulangan dengan 3 ekspresi opsional yang sebelumnya. Ekspresi 1 itu dieksekusi 1 kali sebelum eksekusi blok kode, kemudian mendefinisikan kondisi untuk mengeksekusi blok kode, kemudian yang ketiga dieksekusi setiap kali blok kode dieksekusi. Kemudian ini contohnya, ini masih sama seperti contoh-contoh sebelumnya untuk yang for. Nah, ini outputnya yang untuk yang perulangan for. Kemudian untuk penjelasannya, untuk ekspresi 1 itu menetapkan variabel sebelum loop dimulai yang let i sama dengan 0. Kemudian yang kedua itu mendefinisikan kondisi agar loop berjalan, dimana i-nya itu harus kurang dari 5. Tunggu, ada perbedaan.
Jadi di sini untuk let dengan cars. Kalau WhatsApp tidak, outputnya tetap sama karena dia tetap juga pakai yang car lines-nya. Oke, jadi tadi sebelumnya yang versi satunya itu dia menetapkan variabel sebelum loop dimulai. Kemudian yang kedua itu dia mendefinisikan kondisi agar loopnya itu berjalan. Kemudian yang ketiga itu meningkatkan suatu nilai setelah blok kode dieksekusi. Kemudian ini ada contohnya. Ini yang masih dan contohnya sama. Jadi di sini nanti tetap akan tampil BMW, Volvo, Saab, dan Ford. Nah, di sini ada penjelasannya cara menggunakan Express 1, di mana dia Express 1 itu digunakan untuk menginisialisasi variabel yang digunakan dalam loop. Misalnya I sama dengan 0. Kemudian Express 1 dia itu bersifat opsional. Jadi kita dapat hilangkan 1 jika nilainya telah ditetapkan sebelum perulangan dimulai. Oke. Kita coba. Nah, ini mulainya karena di sini kita mulai dari 2, jadi di sini mulainya juga dari yang Saab, Ford, Fiat, dan kemudian Audi. Jadi dia ambil indeks 2. Kemudian cara menggunakan expression 2, dia digunakan untuk mengevaluasi kondisi variabel awal. Ekspresi 2 juga opsional, jadi jika ekspresi 2 mengembalikan nilai false, maka perulangan akan berakhir. Nah, di sini ada catatannya, jika menghilangkan ekspresi 2, harus memberikan break di dalam loop. Jika tidak, perulangan tidak akan pernah berakhir. Ini dimana akan menyebabkan browser macet. Kemudian yang di sini ekspresi 3, itu ekspresi 3 menambah nilai variabel awal. Kemudian dia juga bersifat opsional dan dapat melakukan apa saja seperti penambahan negatif dan penambahan positif atau apapun lainnya. Dan kemudian juga dia dapat dihilangkan jika menambah nilai di dalam loop. Tapi dia di dalam loop. Nah, dia akan tampil lagi semuanya. Jadi dia ini yang tadinya mungkin di sini, dia juga bisa ditaruh asalkan dia tetap berada di dalam loop. Kemudian ini ada lagi perkara di mana di penggunaan var dalam sebuah loop.
Oke, dia kosong untuk statementnya. Dia outputnya itu akan menghasilkan angka 10. Oke, ini juga sama, dia penggunaan let dalam sebuah loop. Jadi dia kalau misalnya di sini kita gantinya jadi let i sama dengan 0, dia nanti outputnya akan menjadi 5. Tapi kita coba dulu. Nah, cocok. Dia outputnya menjadi 5. Nah, pada contoh pertama, dengan menggunakan var, variabel yang dideklarasikan itu di dalam loop akan dideklarasikan ulang di luar loop. Nah, pada contoh kedua yang ini, dengan menggunakan let, variabel yang dideklarasikan di dalam loop itu tidak akan dideklarasikan ulang di luar loop. Jadi saat let digunakan untuk mendeklarasikan variabel i dalam sebuah loop, variabel i hanya akan terlihat di dalam loop tersebut. Oke, kita lanjut ke perulangan while. Nah, di sini perulangan while itu mengeksekusi blok kode selama kondisi yang ditentukan itu benar. Nah, JavaScript memiliki dua jenis perulangan while, ada loop while dan loop do while. Nah, loop while dia ini akan terus berjalan melalui blok kode selama kondisi yang ditentukan itu masih benar. Di sini untuk sintaksnya, jadi di sini while, condition, kemudian kode untuk di-execute. Ini ada contohnya, kode dalam loop akan berjalan berulang kali selama variabel i kurang dari 10. Ini kurang dari 10 dan teks Nah, dia ini melakukan perulangan dari 0 sampai 10, kurang dari 10. Dia akan berhenti kalau misalnya sudah sebelum mencapai 10. Kemudian di sini ada catatan, jika lupa menambah nilai variabel yang digunakan dalam kondisi, maka perulangannya itu tidak akan pernah berakhir. Ini sama seperti catatan sebelumnya. Kemudian di sini ada loop do while, di mana perulangan do while ini dia merupakan varian dari perulangan while. Perulangan ini akan mengeksekusi blok kode sekali sebelum memeriksa apakah kondisinya benar, kemudian akan mengulangi perulangan selama kondisinya benar. Ini untuk sintaksnya, jadi di sini do, kemudian di sini while dan kondisinya. Nah, di sini ada catatan, proses do while dia berjalan setidaknya sekali meskipun kondisinya salah sejak awal. Nah, hal ini karena blok kode dieksekusi sebelum kondisi uji. Ini untuk contohnya.
harusnya ada breaknya di mana ya? Di numbers. Nah, dia melakukan perulangan sama seperti sebelumnya. Dia melakukan perulangan sampai nilai i-nya tuh lebih kecil dari 10. Jadi kalau misalnya sudah mendekati 10, dia akan perulangan berhenti. Ini masih sama seperti catatan sebelumnya. Untuk menambahkan nilai variabel yang digunakan dalam kondisi. Jika tidak, perulangannya itu tidak akan pernah berakhir. Kemudian di sini ada membandingkan for dan while. Jadi perulangan while hampir sama dengan perulangan for, hanya saja pernyataan 1 dan pernyataan 3 dihilangkan. Ini ada contohnya untuk menggunakan perulangan for untuk mengumpulkan nama-nama mobil dari array mobil. Ini akan seperti apa? Oke. For Nah, dia tampilannya akan seperti ini. Kemudian ini untuk while, dia untuk mengambil nama-nama mobil dari array mobil. Oke. Kalau untuk while dia tidak perlu ada ininya. Sininya dihapus. Kemudian di sini dia while. Kemudian ini. Oke. Nah, dia outputnya tetap sama dengan sebelumnya. Cuma kalau misalnya yang sebelumnya tadi, yang for, dia ada ini, yang titik koma sebelumnya. Kalau misalnya di while, dia tidak. Ini dia untuk while, dia mengambil nama-nama mobil dari array. Kalau untuk for, dia perulangan untuk mengumpulkan nama-nama mobilnya. Kemudian kita lanjut ke break. Jadi break ini pernyataan break untuk keluar dari perulangan dan peralihan. Jadi pernyataan break dia mengakhiri eksekusi sebuah loop atau pernyataan switch. Nah, sini break dalam perulangan ditemui dalam sebuah loop. Loop akan langsung berakhir. Kemudian kendali program dialihkan ke pernyataan-pernyataan setelah loop. Kemudian ini tidak ada lagi iterasi loop yang akan dieksekusi. Ini ada contohnya.
Nah, dia tampilan outputnya akan seperti ini, jadi di numbers 0, 1, 2. Jadi kalau misalnya sudah sampai 3, dia perlahan itu akan berhenti. Di sini ada catatan, kalau misalnya telah melihat break, pernyataan break digunakan di bab sebelumnya dalam tutorial ini. Itu digunakan untuk melompat keluar dari sebuah switch, pernyataan switch. Kemudian di sini kerusakan pada saklar. Dalam sebuah switch, dia tuh pernyataan break akan keluar dari blok switch setelah case yang sesuai dieksekusi. Tanpa break, eksekusi akan berlanjut ke blok case berikutnya. Ini dia contohnya untuk yang switch. Gunakan nomor hari dalam seminggu untuk menghitung 6 hari dalam seminggu. Ini ada di jaringan materi switch. Jadi ini untuk yang switch, dan ini ada breaknya. Jadi dia akan menampilkan sesuai output yang akan dipanggilkan. Jadi kayak Sunday, case 0, 1, 2, sampai 6. Nah, di sini ada catatan, kata kunci break ini sangat penting untuk mencegah kegagalan peralihan. Jadi tanpa koma break, kode akan terus mengeksekusi blok case berikutnya dan blok default jika ada, meskipun nilainya tidak sesuai dengan ekspresi tersebut. Kemudian di sini ada label JavaScript. Label memberikan nama untuk sebuah pernyataan atau blok pernyataan yang memungkinkan pernyataan-pernyataan tersebut dirujuk untuk kontrol alur program, khususnya dalam perulangan. Ini untuk sintaksnya, label adalah pengenal yang diikuti oleh titik 2. Di label name titik 2 statement, kemudian label mendahului sebuah pernyataan atau blok kode. Kemudian di sini ada label jeda. Ini sintaksnya seperti ini, jadi break kemudian label name. Nah, kemudian pernyataan tersebut atau break dia itu keluar dari sebuah perulangan atau blok dan mengalihkan kendali ke pernyataan yang diberi label. Jadi pernyataan break sangat berguna untuk keluar dari loop dalam atau loop luar dari loop bersarang. Kemudian ini contohnya, keluar ke loop.
Nanti hitungannya jadi 1, 2. Dia akan mendapatkan nilai 1 dan 2. Kemudian ini untuk keluar ke loop 2. Ini kan pertama nih keluar dari loop yang pertama, break loop 1. Kemudian ini keluar dari loop 2. Nah, kalau misalnya dari loop 2 dia akan terus melakukan perulangan 1 2 1 2. Kita lihat untuk sama. Ya cocok. Jadi dia tuh melakukan terus perulangan berulang-ulang kali. Sampai 3 ya, 1 2 sampai 3 kali. Kemudian di sini ada catatan break dan continue merupakan satu-satunya pernyataan JavaScript yang dapat melompat keluar dari blok kode. Nah, blok kode adalah blok kode yang berada di antara tanda kurung awal. Tanpa referensi label, break hanya bisa keluar dari loop atau switch. Dengan referensi label, break dapat melompat keluar dari blok kode manapun. Kemudian ini ada contohnya. Ini untuk outputnya, jadi dia karena breaknya di antara sini, jadi yang tampil itu cuma sampai di BMW dan Volvo. Selanjutnya ini JavaScript continue, dimana pernyataan continue di melewati iterasi saat ini dalam sebuah perulangan. Jadi kode yang tersisa dalam iterasi dilewati dan pemrosesan berlanjut ke iterasi berikutnya. Contohnya di sini lewati nilai 3.
Nah ini dia untuk tampilannya, jadi dia tuh kali-kali 10 jadi 10, 20, 40, 10. Dan ini kita hapus dulu. Itu melewati nilai 3. Kemudian di sini ada label JavaScript, di mana labelnya itu memberikan nama untuk sebuah pernyataan atau blok pernyataan. Jadi memungkinkan pernyataan-pernyataan tersebut dirujuk untuk kontrol alur program, khususnya dalam perulangan. Jadi kalau untuk sintaksnya, label dalam adalah pengenal yang diikuti oleh titik 2. Jadi label name, kemudian statement. Kemudian label mendahului sebuah pernyataan atau blok kode. Jadi label name, kemudian titik 2 dan kurung awal, kemudian statement di antara kurung awal. Kemudian lanjut ke nama label, dimana sintaksnya dia ini continue label name. Ini untuk contohnya. Dia kan seperti ini, terus-terusan ke bawah 1, 2, 1, 2. Kemudian ini untuk lanjut ke loop 2, dia kayaknya tidak akan tadi. Jadi ada tambahan tuh dengan 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4. Oke, dia memang lanjut ke jadi 1, 2, 4, dia melakukan perulangan terus. Kemudian di sini ada catatan untuk break dan continue. Dia itu merupakan satu-satunya pernyataan JavaScript yang dapat melompat keluar dari blokade. Oke, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.